Don't forget to subscribe. Notifications on. Like, comment, and share. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. BTW ini PPT-nya biar aku aja yang share screen. Oh iya Kak. Mas Rifki, yang saya screen siapa tadi? Mas Rifki sendiri apa? Yes. Oh ya udah, siap Mas. Mas Rifki sendiri. Oke, yang saya hormati Pak Ulum, Esos MAP, dan yang saya hormati Pak Deta Alfrian Fajri, SABMM, dan juga untuk Ketua Umum RSC, Mas Ilham, yang semoga ya segera mendapat gelar SAP MAP ya. Dan untuk rekan-rekan pengurus RSC dan juga panitia serta teman-teman peserta ya. BTW pesertanya berapa hari ini? Banyak ya? Kayak ratusan ini aku lihat. Apa kabar teman-teman? Baik Kak. Baik Kak. Baik Kak. Udah semangat nerima materi belum? Semangat Kak. Semangat. Kayaknya kok diem-diem aja nih. Lagi ngantuk apa serius banget? Kita santai aja ya guys ya. Kayak slow aja. Maksudnya kayak walaupun materi tapi nggak usah terlalu serius. Jadi kadang kalau kita terlalu serius itu nggak masuk semua. Jadi kayak santai aja ya. Nanti kalau ada yang tanyakan, tanyain aja. Aku lebih suka diskusi aja sih teman-teman. Soalnya aku juga di sini bukan expertnya di bidang ini, tapi ya kita sharing-sharing aja. Kalau ada pendapat dari teman-teman yang bagus, ya akan sangat membantu gitu. Oke teman-teman. Jadi aku disuruh ngisi di apa? Ini udah masuk ya PPT-nya ya. Jadi aku di sini katanya itu untuk mengisi peningkatan kepekaan terhadap fenomena sosial dan identifikasi masalah. Oke, clear ya untuk judulnya ya. Udah kelihatan teman-teman? Sudah Kak. Sudah. Jadi hari ini kita akan sharing-sharing terkait gimana sih kepekaan itu, apa tuh kepekaan terhadap fenomena sosial dan kayak gimana harus identifikasi masalah. Sebelumnya teman-teman udah mulai kayak nulis-nulis nggak sih di pendampingan diklat atau udah mulai bikin karya? Belum Kak. Belum. Ya, jadi materi ini sangat pas sekali ya. Semoga bisa jadi referensi teman-teman untuk nanti namanya apa, bikin KTI atau penelitian? KTI Kak. KTI. Nah, untuk bikin KTI. Jadi semoga bisa jadi referensi teman-teman. Oke, kita mulai aja ya. Karena udah semangat, aku mulai. Yuk, bismillah. Oke, yang pertama teman-teman. Apa yang teman-teman lihat dari fenomena ini? Hal pertama yang teman-teman lihat, siapa yang mau ngomong? Yuk, apa guys? Saya Kak. Apa tuh? Pemukiman. Kumuh. Pemukiman, terus ada lagi. Pinggiran sungai. Pemukiman, Lingkungan yang kumuh Kak. lingkungan yang kumuh, terus Kemiskinan. kemiskinan. Ada lagi? Limbah sungai Kak. Limbah sungai. Lanjut. Apalagi nih? Ibu-ibu baju merah. Ada rumah susun itu Kak di dekatnya sungai. Oh iya, ada rumah susun di ujung ini. Lagi guys. Tiang jemurannya mau roboh, ada lagi. Jembatannya nggak layak. Ada kursi Kak. Ada penduduk mencuci Kak.
aktivitas. Yoi. Kesenjangan Oke, teman-teman ya, sosial. teman-teman lihat ini adalah ada yang tadi bilang tentang limbah sungai di air, berarti tentang fenomena alam. Terus ada kemiskinan, berarti tentang fenomena sosial. Terus gimana cara kita ngebedain fenomena sosial dan fenomena alam? Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu fenomena? Ada yang mau ngomong? Apa tuh fenomena tuh? Fenomena adalah titik-titik. Ada yang mau berpendapat? Yo, harus berani. Anak RSC tuh harus berani. Berani mengungkapkan pendapat, berani beropini. Ayo. Siapa tuh? Fenomena itu hara Kak, hara. Oke, apa tuh fenomena? Fenomena itu peristiwa yang sedang terjadi dan berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Oke, bener banget. Ada lagi? Fenomena. Makasih udah beropini. Sama Kak. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Saya Kak, menurut saya fenomena adalah suatu peristiwa atau suatu kejadian yang dapat kita saksikan dengan panca indera. Bener juga. Terima kasih. Oke, jadi dari kedua teman-teman kalian tadi nyampein tentang fenomena itu bener banget. Jadi fenomena, jadi apa yang kalian lihat dengan panca indera itu dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah. Nah, itu namanya fenomena. Nah, ini menurut Prof. Dr. Buhari Lapau dari MPH 2012. Jadi mungkin paham ya terkait fenomena. Jadi apa yang kalian saksikan dengan panca indera serta kalian nilai dan bisa kalian jelaskan secara ilmiah kayak kemiskinan, limbah dan sebagainya itu kan bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, itu namanya fenomena. Terus kayak yang tadi aku bilang bahwa fenomena itu dibagi dua, teman-teman. Jadi ada namanya fenomena sosial, ada namanya fenomena alam. Nah, fenomena sosial adalah segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Nah, terjadinya fenomena ini akan memberikan perubahan sosial yang mengarah pada sisi negatif atau sisi positif. Lalu ada namanya fenomena alam. Adalah peristiwa non-artifisial atau non-buatan dalam pandangan fisika dan kemudian tak diciptakan oleh manusia meskipun dapat mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri seperti bencana alam, bakteri, penuaan, dan sebagainya. Nah, karena kita di ranah sosial humaniora, maka yang akan aku bahas di sini adalah fenomena sosial, kayak gitu teman-teman. Jadi titik tekannya adalah di perubahan sosial yang mengarah pada sisi negatif. Yang ini yang akan kita perdalam terkait fenomena sosial. Jadi teman-teman di sini yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana fenomena sosial ini bisa mengarah ke perubahan sosial yang negatif ataupun positif. Maksudnya adalah bagaimana sih fenomena yang mengarah kepada perubahan sosial positif, seperti kita bahas mengenai teknologi. Adanya teknologi komputer itu memudahkan manusia untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Namun ternyata ada dampak negatif juga, yaitu adanya teknologi komputer menyebabkan dalam segi pekerjaan berkurangnya penggunaan tenaga manusia untuk pekerjaan, hilangnya kesempatan kerja untuk teknisi-teknisi dan sebagainya kayak gitu. Ya, itu salah satu hal yang harus kita garis bawahi di sini karena memang kita di sini ingin mengkaji fenomena sosial seperti itu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, dari keempat gambar ini, gambar satu merupakan fenomena apa teman-teman? Angin puting beliung. Fenomena alam. Sosial atau alam? Alam Fenomena sosial. Sosial. Nah, benar banget. Ini adalah daring ya. Ya. Terus yang kedua? alam Alam, fenomena alam. Benar banget. Ketiga? Alam. Oke ya. Alam. Keempat? Yang keempat sosial. Demonstrasi Omnibus Law ya.
Oh iya. Ya, berarti teman-teman udah paham ya sosial dan fenomena sosial dan alam. Oke, Iya, kita Kak. lanjutin. Nah, terus kenapa kita harus ngebahas fenomena sosial? Jadi teman-teman, dalam penelitian ataupun pembuatan karya tulis ilmiah kan kita berfokus terhadap fenomena sosial. Terus fenomena sosial seperti apa yang kita jadikan sebagai acuan untuk bahan karya tulis ataupun penelitian, yaitu fenomena sosial yang menjadi masalah sosial, teman-teman. Jadi kita harus garis bawahi di sini bahwa fenomena sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan masalah sosial yang tadi aku jelasin. Ada dampak negatif, ada dampak positif. Nah, di situ yang kita kaji. Ketika berdampak negatif berarti timbul namanya masalah sosial. Nah, apa tuh masalah sosial? Masalah sosial merupakan gejala fenomena sosial yang mempunyai dimensi atau aspek kajian yang sangat luas atau kompleks yang dapat ditinjau dari berbagai perspektif, kayak gitu. Atau disebut sudut pandang atau teori. Jadi gejala-gejala fenomena sosial yang memiliki dimensi ataupun aspek kajian itu yang dilihat dari berbagai macam sudut pandang itu adalah masalah sosial, teman-teman. Jadi bisa ketika timbul namanya fenomena sosial seperti demonstrasi, itu ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda itu bisa menjadi sebuah masalah sosial. Seperti sudut pandang ekonomi seperti apa, sudut pandang sosial seperti apa, dan sebagainya, kayak gitu. Nah, kita lanjutkan. Terus bagaimana sih fenomena itu bisa masuk sebagai masalah sosial? Nah, ada beberapa hal, teman-teman. Kenapa fenomena bisa masuk sebagai masalah sosial? Karakteristiknya seperti ini. Yang pertama, jika sesuatu yang dilakukan dengan seseorang itu telah melanggar atau tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh kelompok tertentu. Bisa adat istiadat, bisa aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, itu ada yang menyimpang, itu bisa menjadi masalah sosial. Terus yang kedua, jika sesuatu dilakukan individu atau kelompok, itu telah menyebabkan terjadinya disintegrasi atau perpecahan kehidupan di dalam kelompok tersebut, ataupun di dalam suku dan sebagainya, di dalam kelompok masyarakat tersebut. Terus yang ketiga, jika sesuatu yang dilakukan individu atau kelompok itu telah memunculkan kegelisahan, ketidakbahagiaan, ketidakharmonisan individu lain dalam kelompok itu juga bisa dikatakan sebagai masalah sosial. Nah, terus kenapa kita harus repot-repot peka terhadap masalah sosial? Apa sih yang nyebabin kita harus peka, dan kenapa kita harus benar-benar concern banget nih ke masalah sosial? Karena kan kita sebagai makhluk sosial ya, jadi kita harus terbiasa dengan masalah-masalah sosial, menghadapi masalah-masalah sosial, dan menghadapi kondisi-kondisi yang kita temui di masyarakat, kayak gitu. Nah, dari tadi yang aku bilang tentang masalah sosial, kenapa kita harus peka? Kita harus tahu dulu bahwa kepekaan sosial itu adalah perilaku, perbuatan yang dilakukan individu untuk berinteraksi dengan orang lain dan dapat menyesuaikan dengan kelompok, sehingga memberikan kenyamanan bagi orang yang berada di sekitarnya. Nah, kepekaan sosial juga berarti setiap orang yang berbeda-beda, mulai dari orang dewasa sampai anak-anak, mempunyai tingkat kepekaan sosial sendiri-sendiri. Kepekaan sosial dapat diajarkan sejak sedini mungkin agar kedepannya dapat lebih baik. Karena memang kepekaan sosial ini akan membantu teman-teman untuk menjalani kehidupan di masyarakat seperti itu. Nah, ini definisi menurut Chaplin dalam Naim 2015, kayak gitu. Nah, bentuk kepekaan sosial itu salah satunya adalah berani untuk minta maaf bila melakukan kesalahan. Nah, ini mungkin sering banget ya diajarkan ketika teman-teman di sekolah, pas SD dulu. Kalau kita salah ya berani untuk minta maaf dan sebagainya. Nah, salah satu bentuk kepekaan sosial ya seperti itu. Nah, nanti teman-teman kembangin seperti apa kepekaan sosial teman-teman sebagai mahasiswa. Contohnya adalah ketika teman-teman menjadi mahasiswa, teman-teman juga harus mulai memikirkan diri teman-teman, memikirkan keluarga teman-teman, dan juga jangan lupa untuk menerapkan namanya Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Ketika ada isu yang ada di masyarakat, ketika masyarakat tidak tahu tentang ketidakadilan, ya bagaimana teman-teman harus bersikap. Seperti itu juga merupakan kepekaan sosial yang bisa teman-teman lakuin sebagai mahasiswa, seperti itu. Oke, lanjut ke aspek-aspek kepekaan sosial. Jadi ada dua aspek, teman-teman, yang
bisa digarisbawahi tentang kepekaan sosial, yang teman-teman mungkin bisa catat bahwa kepekaan sosial itu ada dua hal, tentang empati dan organizational awareness. Tentang empati sendiri, teman-teman tuh harus berusaha mengerti perasaan orang lain dan dapat memberikan perhatian secara aktif terhadap masalah-masalah yang dialami orang lain dengan cara membantu menyelesaikannya. Nah, itu salah satu aspek dalam kepekaan sosial. Yang kedua, dalam organizational awareness, yaitu teman-teman bisa membaca keadaan emosional kelompok dan kekuatan hubungan antara orang lain. Jadi di sini teman-teman selain memahami tentang orang secara individu, teman-teman juga harus bisa memahami tentang kelompok. Bagaimana membaca kondisi emosional kelompok dan sebagainya. Karena namanya kita makhluk sosial, pasti kita tidak berjalan secara individu-individu secara terus-menerus. Pasti kita butuh orang lain, kita membentuk komunitas, kita membentuk kelompok, kita tergabung dalam organisasi. Nah, teman-teman juga harus mulai memahami di situ. Contohnya adalah ketika individu, bagaimana teman-teman memahami perilaku teman-teman kalian sendiri secara individu. Namun untuk perilaku kelompok, contohnya adalah bagaimana teman-teman memahami perilaku dalam masyarakat. Contohnya ketika teman-teman ingin melihat bagaimana tentang kultur yang ada di suku contohnya suku Jawa, itu berarti kan teman-teman berusaha memahami fenomena-fenomena sosial yang ada di dalam kelompok. Nah, berarti dari situ teman-teman udah paham mengenai organizational awareness kayak gitu. Oke, untuk kepekaan sampai situ. Kita lanjut ke identifikasi masalah ya teman-teman. Ya mungkin materiku nggak banyak karena aku lebih suka diskusi dengan teman-teman, karena mungkin ini kan teman-teman juga peralihan dari SMA ke S1 ya. Jadi mungkin ada materi yang berat, ada materi yang baru teman-teman dengerin. Jadi nanti di diskusi kita akan lebih banyak sharing aja. Ada kendala dari teman-teman untuk memahami, atau mungkin ada kendala teman-teman untuk menafsirkan materi ini. Nah, itu sabi banget kita diskusi kayak gitu. Jadi aku sampaikan materi dulu, nanti kita akan lebih banyak diskusi kayak gitu. Nah, kita lanjut ke identifikasi masalah. Problem will start when you realize your life is not just about you. Jadi tentang masalah itu kalian akan menyadari ketika kalian tidak hanya memikirkan diri kalian sendiri. Kayak gitu. Apalagi ketika kita di masyarakat, kalian akan mengerti namanya masalah sosial, kalian akan mengerti namanya masalah kesenjangan, masalah ekonomi dan sebagainya kayak gitu. Oke. Masalah penelitian adalah hal atau kejadian yang dijadikan sebuah penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal dalam menentukan suatu masalah dalam penelitian sehingga memperoleh jawaban yang diinginkan. Jadi kita di sini adalah fokus ke masalah penelitian, baik teman-teman buat karya tulis, karya esai dan sebagainya, itu adalah masalah penelitian atau masalah yang ingin kalian gali secara ilmiah kayak gitu. Nah, ini menurut Noto Atmojo ya, 2002 tentang masalah penelitian. Jadi aku garis bawahi lagi bahwa hal atau kejadian yang dijadikan sebuah penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal untuk menentukan masalah dalam penelitian itu sendiri, sehingga nanti akan ketemu jawabannya seperti apa. Contohnya ketika teman-teman ingin menggali perilaku suku Jawa, berarti teman-teman harus memetakan apa aja nih terkait pertimbangan-pertimbangan halnya di dalamnya, pertimbangan-pertimbangan karakternya seperti apa. Nah, nanti teman-teman akan menyimpulkan bahwa masyarakat Jawa atau suku Jawa memiliki perilaku yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu kan dari variabel-variabel ataupun hal-hal yang teman-teman sudah tetapkan dari awal kayak gitu. Oke, masalah penelitian itu ada 5 5 karakteristik ya. Yang pertama ada novelty. Novelty itu adalah perspektif baru dan original. Jadi dalam masalah penelitian ini teman-teman harus terus merefresh tentang perspektif-perspektif baru yang muncul di dalam masalah penelitian. Jadi bisa dari teman-teman yang mencoba mengaitkan beberapa fenomena menjadi satu, dan juga itu harus original teman-teman dari diri teman-teman sendiri dalam menangkap fenomena-fenomena ataupun dari sumber-sumber yang memang sudah terpercaya kayak gitu. Nah, yang kedua relevansi, kesesuaian masalah dengan keadaan sekarang. Jangan sampai ketika teman-teman mau menentukan masalah itu adalah masalah yang terjadi 20 tahun ke belakang di era Orde Baru, kan sudah nggak relevan dengan kondisi yang sekarang. Nah, berarti teman-teman harus terus mengupdate
isu terbaru, mengupdate masalah-masalah terbaru yang terjadi di keadaan sekarang. Terus yang ketiga, interesting, menarik minat peneliti. Jadi jangan sampai ketika kalian menentukan masalah penelitian, kalian sendirilah yang nggak minat dengan masalah itu. Nah, itu bisa jadi kendala kalian ketika nanti ada penelitian ataupun bikin karya tapi kalian sendiri tidak minat gitu loh. Nanti akan berujung kalian tidak akan maksimal untuk mengerjakannya kayak gitu. Jadi interesting ini penting banget buat kalian pertahanin kayak gitu. Nah, terus feasible, dapat dikerjakan. Jangan sampai ketika kalian membuat karya, melihat fenomena ataupun melihat namanya masalah penelitian itu kalian sendiri nggak bisa kerjain kayak gitu. Jadi teman-teman harus yakin dan juga harus dipertimbangkan kira-kira teman-teman bisa mengerjakan atau enggak kayak gitu. Nah, terus etikal, berarti teman-teman juga harus mengikuti etika yang berlaku, etika penelitian, etika dalam menentukan masalah dan sebagainya. Itu kan ada etika-etikanya atau pedoman-pedoman dalam merancang kayak gitu. Nah, itu teman-teman juga harus diikuti. Jadi jangan keluar dari situ karena kan kita adalah penelitian ilmiah ataupun membuat karya ilmiah. Jadi ada panduan-panduan yang sudah disepakati secara ilmiah kayak gitu. Nah, tadi berbicara karakteristik, sekarang berbicara tentang syarat. Nah, apa bedanya karakteristik dan syarat? Karakteristik itu dikategorikan sebagai ketika orang lain melihat masalah penelitian ya seperti ini, ada novelty, ada relevansi, ada interesting. Nah, sedangkan syarat itu bagaimana teman-teman memulai untuk melihat masalah penelitian. Ya kurang lebih sama, namun garis besarnya di dalam syarat ini yang perlu digarisbawahi adalah di ini. Bermanfaat, dapat diuji, dan masalah yang penting. Jadi ketika kita berbicara tentang syarat masalah penelitian, yang paling teman-teman harus garisbawahi adalah yang pertama, dapat diuji. Bahwa masalah penelitian beserta variabel-variabel yang teman-teman tentukan harus bisa diuji dan diukur secara empiris. Empiris maksudnya secara fakta itu ada di lapangan. Secara fakta itu memang benar terjadi. Nah, itu dapat diuji. Terus bermanfaat. Jadi ketika teman-teman membuat karya ilmiah, membuat penelitian itu harus bermanfaat bagi masyarakat. Baik skala kecil mungkin berguna baik untuk komunitas, kelompok, dan skala besar bisa berguna untuk kota, region, ataupun nasional, dan mungkin dampak yang lebih besar lagi kayak gitu. Dan untuk masalah yang penting, jangan melakukan penelitian terhadap suatu masalah yang tidak penting. Contohnya kayak kita neliti tentang orang tidur, tentang orang malas. Ya mungkin untuk faktor penyebab kita bisa teliti kenapa orang malas, tapi kalau kita meneliti tentang orang tidur, kenapa orang tidur, kayaknya kan nggak worth it banget kita meneliti ataupun kita mengkaji tentang orang tidur. Ya teman-teman melakukan penelitian dengan effort yang lebih, kan berarti masalahnya ataupun hal yang dikajinya juga harus dapat membayar effort yang teman-teman udah kasih kayak gitu. Jadi seimbangkan itu kayak gitu. Nah, terus yang aku tekenin lagi terkait di dalam karakteristik ataupun di dalam syarat itu, teman-teman tidak boleh untuk melanggar namanya etika. Jadi dalam penelitian, dalam pembuatan karya ilmiah itu ada panduan yang akan memandu teman-teman mengerjakan ataupun menjalankan karya ilmiah yang akan teman-teman buat. Jadi dalam penelitian pun, contohnya dalam penelitian harus dilakukan dengan kejujuran, metodologi, prosedur harus dijelaskan kepada objek penelitian. Tidak boleh melanggar privasi. Jadi ketika teman-teman penelitian atau mungkin ingin tanya jawab dengan narasumber, itu nggak boleh kayak menggali banget privasi. Jadi teman-teman harus bedakan namanya masalah tentang apa yang teman-teman kaji tidak berhubungan dengan sifat narasumbernya, tidak melanggar dengan privasi dari narasumber itu sendiri. Jadi teman-teman harus batasi di situ. Nah, publikasi pun harus dengan persetujuan objek penelitian. Tidak boleh melakukan penipuan dalam pengambilan data maupun pengolahan data. Nah, ini yang harus digarisbawahi juga. Jadi ketika teman-teman nulis, ketika teman-teman mengerjakan penelitian itu tidak boleh melakukan penipuan. Jadi teman-teman harus jujur kayak gitu, apapun hasilnya. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh aja ya biar lebih paham tentang masalah penelitian. Suaraku masih lancar kan ya? Ya. Oke, jadi untuk masalah penelitian nih contohnya nih kalimat. Jadi aku bentuk
kalimat tanya ya, biar kalimat tanya dan kalimat tujuan biar mempermudah teman-teman untuk nanti bagaimana sih cara menentukan masalah penelitian. Nah, teman-teman bisa pakai cara ini, bikin kalimat tanya sama kalimat tujuan. Jadi kalimat tanyanya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran teman-teman setelah mengamati fenomena, terus kalimat tujuannya adalah apa yang pengen teman-teman tahu tentang fenomena yang udah kalian pikir kayak gitu. Nah, contohnya kalimat tanya, berapa jumlah pengguna open source di Indonesia? Terus yang kedua, apakah ada hubungan antara omset perusahaan dengan penggunaan open source? Teman-teman tahu nggak tentang open source? Ada yang tahu? Enggak, Kak. Belum, Kak. Jadi open source itu adalah sistem terbuka atau sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu, lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber. Kayak gitu. Jadi ibaratnya open source ini adalah sistem yang untuk membuka informasi kayak gitu. Informasi yang sudah tersistem secara terbuka di Indonesia. Jadi informasi-informasi yang terupdate secara otomatis. Ya mungkin nanti aku kasih contoh yang lebih mudah lagi deh. Nah, ini salah satunya. Ada nggak hubungan omset perusahaan dengan penggunaan open source? Maksudnya open source ini keterbukaan informasi gitu ya. Semakin banyak tinggi keterbukaan informasi, apakah akan menambah omset perusahaan itu sendiri. Terus kalimat tujuannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jumlah programmer dan jumlah software yang diproduksi oleh suatu software host. Ya mungkin ini agak berat ya. Coba kita cari lagi. Nah, contoh kalau teman-teman ngambil masalah dari studi literatur, nah mungkin teman-teman udah disuruh baca sama mungkin kakak pendampingnya terkait studi literatur dari jurnal, dari makalah, dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah mungkin teman-teman agak udah pernah lihat kayak referensi-referensi dari misal ini dari Bots 1994. Jadi teman-teman ngutip dari perkataan tokoh atau dari masalah yang diteliti oleh tokoh. Nah itu contohnya ini. Kalau ini masalah dari studi literatur, itu contohnya bagaimana proses identifikasi objek pada object oriented analysis dan desain sangat sulit dilakukan. Nah, jadi masalah penelitiannya itu bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi masalah tadi, object oriented analysis dan desain itu berdasar pada pola kalimat pada requirement specification. Masih bingung teman-teman ya? Nah, ini mungkin karena memang kan literaturnya berhubungan dengan requirement specification. Jadi mungkin teman-teman masih agak bingung ya. Nanti kita kasih masalah yang lebih mudah lagi mungkin teman-teman biar lebih paham. Nah, contoh masalah dari pengamatan umum aja wes. Pengamatan umum teman-teman. Jadi yang teknik yang kedua ini aku bikin namanya ada namanya masalah penelitian. Jadi dari pengamatan teman-teman kan ngelihat itu masalah apa enggak gitu. Itu namanya masalah. Terus bagaimana mentransfernya menjadi masalah penelitian. Nah, aku buat dua kayak gini. Jadi masalah yang dari pengamatan, terus gimana caranya menjadi masalah penelitian. Oke, yang pertama contoh adalah masalah mahasiswa. Masalahnya adalah ketika teman-teman mahasiswa tidak punya uang. Itu kan masalah nggak sih? Teman-teman kalau nggak punya uang jadi masalah nggak ketika lagi butuh apa-apa? Sangat Masalah, Kak. Besar. Pasti teman-teman butuh solusi kan ketika teman-teman nggak punya uang. Gitu. Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, untuk jadi solusi berarti kan kita harus memikirkan namanya masalah dan solusi. Nah, biar jadi masalah penelitian dulu dan juga masalah penelitian itu selalu ada solusinya. Jadi seperti ini contohnya, yaitu teknik mendeteksi mahasiswa yang tidak punya uang. Jadi kita mengkaji tuh mahasiswa-mahasiswa yang nggak punya uang dengan metode face recognition. Metode apa tuh namanya? Pemindaian wajah kayak gitu. Nah, itu untuk menguji dulu. Jadi dari masalah pengamatan jadi masalah ilmiah. Nah, di mana titik masalah ilmiahnya? Yaitu tadi teknik mendeteksi mahasiswa dan juga dengan metode face recognition. Jadi ada namanya konsep atau metode namanya face recognition. Nah, ini teori yang dipakai untuk menguji masalah penelitian. Nah, masalah penelitiannya adalah mahasiswa yang tidak punya uang. Nah, cara mendeteksinya gimana? Dengan metode face recognition. Terus solusinya apa? Nah, ini
model bisnis di internet yang efektif untuk mahasiswa yang kurang mampu. Jadi ada dua hal yang bisa teman-teman kaji di sini, yaitu pertama teman-teman mengkaji terkait bagaimana mendeteksi mahasiswa yang nggak punya uang, terus yang kedua model bisnis yang efektif apa untuk mahasiswa yang kurang mampu atau mahasiswa yang tidak punya uang itu sendiri. Jadi ada dua hal di sini yang teman-teman bisa kaji kayak gitu. Terus yang kedua, contoh ada masalah nih, sulitnya memanage diktat atau modul dari dosen atau materi dari dosen dan mengirimnya ke mahasiswa. Jadi teman-teman ini susah untuk menerima materi-materi dari dosen. Nah, terus yang kedua, sulitnya memperoleh bahan ajar dan referensi dari dosen dan kerepotan mengikuti pembelajaran ketika berhalangan hadir. Nah, masalah tersebut dijadiin masalah penelitian. Contoh jawabannya adalah e-learning system atau pembelajaran secara elektronik, sistem pembelajaran secara elektronik yang mendukung proses belajar mengajar di universitas. Nah, kalau teman-teman pernah dikenalin tentang namanya e-learning Brawijaya, atau ketika teman-teman udah pernah buka Gapura belum? Udah Kak. Udah. Nah, Gapura Udah, itu Kak. Iya Kak. di dalam sistem Gapura di bawah kan ada namanya e-learning. Nah, itu pembelajaran secara elektronik yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari bahan-bahan ajar dari dosen ataupun dari jurnal-jurnal terkait. Nah, kayak gitu. Jadi dari masalah kalian sebagai mahasiswa jadi masalah penelitian untuk dikaji itu seperti apa. Nah, oke, itu contohnya ya. Terus kita lanjutkan untuk identifikasi masalah, untuk mengenal lebih dalam tentang identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu langkah awal dari suatu rangkaian kegiatan penelitian. Tidak semua permasalahan layak untuk diteliti. Juga dipilih permasalahan yang paling penting dan sesuai untuk diteliti dan kemudian dilakukan namanya perumusan masalah, yaitu masalahnya dianalisis, kira-kira ini cocok jadi masalah penelitian atau enggak, kayak gitu. Terus seringkali hal ini tidak mudah dan sangat bergantung pada pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dari peneliti. Nah, makanya teman-teman peserta di sini kakak-kakaknya bilang atau kakak-kakaknya memberi tugas kepada teman-teman untuk membuat karya, yes. Karena memang masalah penelitian itu bukanlah sebatas teori, tapi teman-teman akan lebih mudah memahami ketika teman-teman dapat pengetahuannya, bisa keterampilannya, dan dapat pengalaman dari apa yang kalian kerjakan. Nah, makanya itu ada penugasan namanya bikin karya tulis. Bukan semata-mata untuk memberatkan teman-teman, tapi untuk lebih memudahkan teman-teman untuk memahami bahwa karya tulis ilmiah itu kayak gini. Karena memang karya tulis ilmiah itu bukan ilmu teori, tapi kan ilmu praktek. Dari yang tahu menjadi mengerti dan menjadi bisa, kayak gitu. Jadi teman-teman harus semangat bikin karyanya. Terus pertimbangan dari masalahnya dari sudut objektif nih teman-teman. Jadi ada dua hal pertimbangan dalam penentuan masalah penelitian. Yang pertama dari sudut objektif. Nah, sejauh mana penelitian mengenai masalah yang bersangkutan itu akan memberi sumbangan pada pertama, pengembangan teori ataupun konsep dalam bidang yang bersangkutan. Misal tentang perilaku suku Jawa, berarti itu berdampak terhadap apa? Nah, misal bidang sosial kayak gitu, terhadap kesejahteraan sosial. Nah, itu kan berarti ada hubungan dengan pengembangan bidang terkait. Terus yang kedua, pemecahan masalah praktis. Nah, ketika teman-teman ingin meneliti tentang perilaku suku Jawa, teman-teman punya impact apa nih? Punya masalah apa nih terkait kenapa teman-teman harus mengkaji suku Jawa? Mungkin karena memang teman-teman lihat survei bahwa ini contoh ya, ini misal suku Jawa itu kebanyakan orang-orangnya tuh kalau bikin usaha itu ada saudara yang minta itu pasti dikasih tanpa bayar. Nah, istilahnya sungkan atau kayak nggak enakan kepada saudara sendiri, padahal kan itu mempengaruhi keuntungan yang didapat dari usaha nih, tapi ketika ada saudara yang datang dikasih gratisan kayak gitu. Nah, itu kan bisa jadi masalah juga terhadap terhadap omset dan juga terhadap hasil usaha, karena kan kita usaha kan inginnya kan untung kayak gitu. Tapi kalau dikasih terus kapan kita untung ya, walaupun ada namanya prinsip berbagi menerima rezeki, tapi kan secara ilmiah kan ketika kita
memiliki usaha kan kita ingin mendapatkan keuntungan dengan menjual sesuatu yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, itu kan jadi masalah ketika ternyata bangkrut gara-gara itu. Nah, itu yang bisa teman-teman kaji solusinya seperti apa lah, kayak gitu contohnya. Terus dari sudut pandang peneliti atau sudut subjektif. Jadi ada namanya biaya yang tersedia, waktu yang diperlukan, peralatan dan perlengkapan yang tersedia, bekal kemampuan teoritis peneliti, sejauh apa kemampuan kalian dalam mengkaji, dan penguasaan metode yang diperlukan. Jadi teman-teman, dari sudut peneliti atau dari sudut pandang teman-teman ini, kira-kira mampu nggak untuk melaksanainnya dari segi biaya, waktu, peralatan, dan juga kemampuan teman-teman untuk melakukan penelitian atau membuat karya tersebut, kayak gitu. Atau tentang mengkaji masalah penelitian tersebut, kayak gitu. Terus pentingnya identifikasi masalah. Kualitas penelitian ditentukan oleh kualitas masalah yang diteliti, bukan karena ketinggian teknologi yang digunakan. Jadi secanggih apapun teknologi yang teman-teman gunain, itu tidak akan berpengaruh terhadap kualitas masalah, karena itu tadi, kualitas masalah itu kalian sendiri yang menentukan. Bagaimana kualitas masalah penelitian ini akan lebih baik atau lebih buruk ya dari kalian sendiri. Apa yang mau kalian teliti dan sejauh mana kalian akan meneliti, dan dampak seperti apa yang akan kalian berikan. Terus reviewer jurnal, nah ini jurnal ini nggak hanya internasional aja kan, maksudnya jurnal apapun ataupun karya apapun ya, nggak terbatas jurnal, menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama sebagai proses review. Jadi setelah kalian mengkaji, membuat suatu karya ilmiah, juga pasti ada namanya proses review kan, untuk mempermudah kalian yang kurang apa, yang lebih apa, dan sebagainya. Nah, usahakan ketika memilih masalah penelitian itu harus orisinil dari kalian sendiri, melihat fenomena seperti apa, dengan didukung dengan panduan-panduan ilmiah. Nah, itu untuk masalah penelitian yang orisinil. Nah, meneliti masalah yang sudah di orang lain membuat kita harus melakukan komparasi dengan pendekatan yang digunakan orang lain tersebut. Jadi teman-teman boleh untuk menggunakan masalah yang udah diteliti orang lain, tapi teman-teman harus bisa kembangkan dan juga bisa mengkomparasikan kira-kira yang berbeda dari sudut pandang yang lain tuh apa, kayak gitu. Nah, ini tahapan identifikasi penelitian ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ada namanya menemukan masalah yang ada atau problem, yaitu suatu hal dikatakan menjadi masalah jika tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Kan masalah adalah harapan dan kondisi nyata yang berbeda, atau harapan sama kondisi nyata yang berlawanan. Dalam proses perencanaan, umumnya masalah ditemukan ketika kondisi lapangan dibandingkan dengan dokumen perencanaan yang sudah ada seperti RT. Ini contohnya ya teman-teman. Jadi ada masalah yang ditemukan contohnya dalam dokumen perencanaan yang sudah ada seperti RT RW atau rencana tata pembangunan ruang dan wilayah, ataupun RPJM, rencana pembangunan jangka menengah. Ini untuk publik biasanya nggak asing. Jadi maksudnya di sini adalah ketika dalam perencanaan itu atau dalam dokumen perencanaan yang teman-teman kaji itu, dalam implementasinya ada masalah nggak, ada yang berbeda nggak antara perencanaan dan implementasi. Nah, itu maksudnya di situ kayak gitu. Jadi teman-teman lihat ada problem nggak. Ketika ada problem berarti teman-teman bisa kategorikan ini untuk diteliti atau untuk diperdalam masalah, menjadi masalah kayak gitu. Nah, masalah penelitian. Terus yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan atau mencari akar permasalahannya seperti apa. Nah, terkadang suatu permasalahan tuh bukan kadang kita itu melihat bahwa masalah, contoh masalah perilaku itu misal kita mau mengkaji tentang perilaku masyarakat Jawa. Yang kita harapin adalah tadi itu masalah usaha. Ternyata akar masalahnya itu bukan di perilaku teman-teman, tapi ternyata lebih ke sudut pandang kekeluargaan aja. Nah, kadang kita melihat masalah itu bukan masalah, bukan akar masalahnya gitu. Nah, bisa jadi kita sering terjebak bahwa apa yang kita pikir tentang akar masalah itu adalah masalah, tapi ternyata masalah yang kita lihat itu ternyata bukan akar masalah. Nah, ini perlu dianalisis lebih dalam terkait akar permasalahan ini, karena memang akar permasalahan ini akan menentukan identifikasi masalah yang akurat. Jadi ternyata masalah yang kita kaji itu cuma masalah yang di permukaan, bukan yang lebih dalam ya. Nanti aku contohin ya seperti apa. Terus yang ketiga, yang terakhir, itu menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan atau yang disebut problem statement. Secara umum terdapat 3 indikator kalimat isu yang baik, yaitu spesifik atau
ya spesifik tahu lah ya, objektif dan jelas. Intinya adalah kalimat isu tersebut harus mudah dipahami oleh semua dan memiliki dasar analisis yang kuat. Jadi teman-teman nggak beropini ya di sini, nggak beropini aja, tapi juga mengkaji dari teori yang teman-teman pakai. Jadi analisisnya harus benar-benar kuat, dan juga ketika teman-teman membuat hasil karya itu harus dipahami oleh semua orang, baik orang awam, peneliti, dosen dan sebagainya, itu harus bisa dipahami oleh semua orang. Jadi makanya itu teman-teman ini harus spesifik, objektif dan jelas untuk mempermudah pemahaman ke semua orang yang membaca hasil karya teman-teman. Nah, ini contohnya. Contoh aku pakai permasalahan masyarakat pertanian yang ada di Subang. Jadi kan aku tadi buat 3 tahapan. Jadi tahapan pertama dari kiri ke kanan ya. Tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Nah, tahapan pertama dulu. Pertama dari sisi akuisisi informasi atau menentukan informasi ini menjadi masalah nggak sih? Yang pertama, fakta pertama yang diketahui adalah kesejahteraan petani di Subang relatif rendah. Itu dari bisa dari referensi yang teman-teman udah temukan dari dokumen perencanaan, dari hasil survei, dari hasil laporan dari kelurahan atau desa terkait, dari desa Subang ini dan sebagainya. Nah, faktor pertama yang ditemukan adalah diketahui adalah kesejahteraan petani di Subang relatif rendah. Terus, mayoritas masyarakat Subang bekerja sebagai petani atau profesi turunan pertanian. Nah, ini informasinya ya teman-teman. Terus, kontribusi sektor pertanian pada perekonomian di Subang itu masih minim. Nah, infrastruktur pertanian yang ada di Subang masih minim juga, sehingga tidak mampu mendorong produktivitas pertanian. Nah, ini data-data ini diambil dari dokumen-dokumen ataupun dari hasil-hasil penelitian yang udah terjadi di Subang, di masyarakat pertanian di Subang itu sendiri. Nah, teman-teman pasti diajarin cara cari informasi terkait masalah yang teman-teman ingin kaji seperti apa. Lalu dari informasi ini kita identifikasi akar masalahnya sebenarnya di mana dari keempat informasi ini atau dari fakta ini. Oke, yang pertama, sektor pertanian tersebut produktivitas dan nilai tambahnya masih belum cukup untuk membuat masyarakat pertanian hidup layak. Nah, itu bisa kita lihat dari mana? Dari informasi ini, dari infrastruktur pertanian yang di Subang masih minim sehingga tidak mampu mendorong produktivitas pertanian. Terus yang kedua, nah juga ada penyebab lain, yaitu investasi pada infrastruktur pertanian yang kurang bisa menunjang pemerintah, kurang didukung oleh pemerintah daerah, serta investasi pada infrastruktur pendidikan pertanian yang juga kurang memadai. Nah, ini teman-teman gali dari permasalahan produktivitas pertanian, kira-kira apa penyebab-penyebab lainnya. Nah, seperti ini. Ternyata bisa jadi karena infrastruktur pendidikan pertanian yang juga masih kurang memadai, sehingga teknik yang dilakukan para petani di sana itu masih belum efektif dan efisien kayak gitu. Masih mengandalkan alam, masih belum tahu tentang bagaimana menghitung tentang jangka bulan pertanian dan sebagainya, masih belum ada ilmu itu. Nah, itu bisa jadi akar masalahnya juga. Terus yang ketiga, permasalahan baru yaitu jalur pasok atau supply chain yang ada masih mengandalkan tengkulak sehingga merugikan petani, serta kelembagaan sosial yang masih lemah sehingga Gapoktan atau Poktan kurang optimal dalam menunjang produktivitas pertanian. Poktan ini adalah kelompok tani ya, biasanya dalam pertanian desa itu ada namanya kelompok-kelompok tani kayak gitu. Biasanya di situ bisa sharing informasi, sharing tentang teknik pertanian dan sebagainya. Nah, di situ masih belum optimal kayak gitu. Nah, ini akar-akar masalah yang bisa dikaji. Terus bagaimana dari akar-akar masalah ini membentuk namanya masalah utama yang jadi fokus perhatian teman-teman. Jadi teman-teman harus nilai dulu nih dari masalah-masalah ini, mana sih masalah yang benar-benar berpengaruh besar terhadap adanya permasalahan masyarakat pertanian di Subang. Nah, pertama nih, dalam membentuk kalimat isu, permasalahan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat pertanian yang belum baik. Hal ini disebabkan oleh sektor pertanian yang belum optimal dalam mensejahterakan mereka atau masyarakat pertanian itu sendiri. Belum optimalnya sektor pertanian ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu rantai pasok yang melibatkan tengkulak, itu yang merugikan, kelembagaannya yang kurang, edukasinya yang kurang, serta infrastrukturnya yang kurang. Nah, jadi dari masalah-masalah itu, permasalahan utamanya adalah
belum optimalnya sektor pertanian dalam mensejahterakan masalah pertanian Kabupaten Subang. Nah, ini masalah utama penelitian kayak gitu. Oke. Terakhir tentang tema-tema yang lagi hangat di Indonesia dan juga di dalam karya ilmiah, ada namanya Smart City. Teman-teman nanti bisa baca terkait Smart City. Ada namanya Indonesia Emas 2030, 2045 dengan jargon amanat yang harus diperjuangkan. Nah, mungkin teman-teman gak asing ya dengan tema-tema ini. Tentang desaberdaya.id ataupun tentang SDGs, Sustainable Development Goals, kayak gitu. Ya, ini tema-tema yang hangat yang bisa jadi panduan teman-teman untuk melihat masalah dari sudut ilmiah seperti apa, dari Smart City, dari Indonesia Emas, dari SDGs, dari Desa Berdaya. Nah, itu teman-teman bisa lakukan kajian dari situ. Banyak banget tentang SDGs, banyak banget kajian tentang Indonesia Emas ataupun tentang Smart City. Nah, itu mungkin dari aku, bahwa nilai akhir dari proses pendidikan sejatinya terekapitulasi dari keberhasilannya menciptakan perubahan pada dirinya dan lingkungan. Itulah fungsi pendidikan yang sungguhnya. Jadi ketika teman-teman udah di bangku kuliah, pendidikan tuh bukan hanya sekedar mengejar nilai, atau ujian itu bukanlah nilai tertinggi yang didapatkan seorang mahasiswa. Tapi teman-teman harus ingat bahwa mahasiswa itu, kalian adalah mahasiswa, kalian adalah di atasnya siswa. Berarti kalian tidak hanya duduk di bangku kursi, di bangku kuliah, tapi kalian juga bisa menerapkannya melalui namanya Tridharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah bentuk pengabdian masyarakat. Dan di situ teman-teman selain itu bisa mengkontribusikan apa yang teman-teman dapatkan dengan membuat perubahan. Mahasiswa adalah namanya agent change, seorang yang dapat merubah suatu kondisi masyarakat dari yang tidak baik menjadi baik, ataupun kondisi teman-teman yang tidak baik menjadi baik. Jadi disitulah mahasiswa kayak gitu. Ini dari Lenang Manggala.